Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Membaca menjadi penting karena selain ia adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, membaca adalah jendela kepada ilmu pengetahuan. Membaca adalah jendela kita kepada dunia luar. Membaca adalah cara kita menabung ilmu pengetahuan dan menabung wawasan. Tradisi membaca ini oleh Rasulullah, para sahabat, diikuti oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, menjadi tradisi yang sangat tumbuh dan berkembang dan menjadi kekuatan pengembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat muslim sepanjang sejarah. Maka lahirlah kita kenal dalam sejarah peradaban Islam ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, intelektual-intelektual yang berkaliber dunia, yang kepakarannya di bidang-bidang itu sampai hari ini memukau dan nyaris tak tertandingi. Kita sebut misalnya Ibnu Khaldun, yang orang barat menyebutnya bapak sosiologi pertama. Ibnu Sina, yang menemukan teori-teori kedokteran yang sekarang digunakan oleh hampir semua pembelajar ilmu kedokteran di seluruh dunia sampai hari ini. Kemudian Al-Khawarizmi dengan aljabarnya, dengan matematikanya. Ibnu Hayyan dengan optiknya. Kemudian Abbas bin Firnas yang menemukan sebuah alat yang memiliki sayap sehingga bisa terbang, yang itu menjadi embrio lahirnya industri pesawat terbang. Dan masih banyak lagi nama-nama lain dari para ilmuwan dan intelektual muslim yang kita bisa catat dalam sejarah, termasuk Ibnu Tulun yang menemukan teori dan ilmu membedah yang sekarang menjadi spesialisasi bedah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tradisi membaca jangan sampai hilang dari keluarga-keluarga muslim kita, dari umat Islam kita. Betapapun hari ini akses informasi sudah amat sangat luar biasa. Membaca apa saja? Membaca dalam pengertian membaca buku, membaca dalam artian membaca situasi, menganalisis, membaca fenomena, dan membaca fakta-fakta yang ada di lapangan yang kita temukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Membaca dalam arti yang luas. Apa yang harus kita baca? Tentu kita harus membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai dua sumber utama dalam cara kita beragama dan cara kita hidup. Dua tuntunan yang Allah dan Rasulnya telah wariskan kepada kita menjadi guidance of life. Dan membaca Al-Quran dan Sunnah itu dengan perspektif, karena di sana banyak sekali nilai-nilai, banyak sekali persepsi-persepsi, banyak sekali perspektif, banyak sekali world view, cara pandang tentang dunia ini yang dibangun oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian membaca kitab-kitab para ulama kita terdahulu, membaca buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan dalam bidangnya, dan membaca apa saja. Ala kulli hal, kita harus kaya dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Kita harus kaya dengan bacaan-bacaan yang memberi nutrisi pada ilmu pengetahuan, pada otak, pada cara kita berpikir, dan pada pembentukan paradigma kita dalam melihat dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi, membaca selain itu adalah jendela pada ilmu pengetahuan dan wawasan. Membaca hakikatnya adalah cara kita menabung
mengumpulkan banyak informasi, dan tentu saja dengan membaca sesungguhnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ramadan saya kira harus menjadi momentum untuk merefleksikan diri dengan banyak-banyak membaca Al-Quran tentu saja dengan tadarusnya, membaca hadis-hadis Nabi, dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang mengandung ilmu pengetahuan dan wawasan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.